Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam dunia pendidikan, kita sudah sering mendengar ada istilah reward and punishment, yaitu anak diberi hadiah ketika dia itu berbuat baik dan dia akan dihukum, diberi hukuman ketika dia itu sedang melanggar aturan atau tidak berbuat baik. Padahal perlu kita ketahui bahwa ada 3 sifat jiwa yang harus dimiliki oleh semua manusia ketika melakukan amalan, yaitu yang pertama al-mahabbah, yang disebut dengan istilah cinta. Kemudian yang kedua adalah ar-roja atau harapan. Yang ketiga adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Sebenarnya reward punishment itu hanya menguatkan 2 sifat saja, yaitu reward itu menguatkan roja, sedangkan punishment atau hukuman itu menguatkan di khauf. Apabila kita mendidik anak hanya dengan menggunakan 2 hal itu, maka yang muncul pada diri anak adalah anak yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, terampil-terampil, tetapi cintanya nggak ada, kesadarannya tidak ada. Dan ini banyak muncul pada hari ini, ya, pada anak-anak kita yang telah selesai dari sekolah, entah sekolah umum maupun sekolah Islam, yang mereka itu sudah dominan, pinter dalam kognitif dan keterampilan, tapi kesadarannya nggak ada. Nah, bagaimana tentang menumbuhkan mahabbah? Sebab kalau roja dan khauf tumbuh tanpa mahabbah, maka hasilnya adalah buih. Sebagaimana yang Rasulullah kabarkan bahwa nanti di akhir zaman, bahwa umat ini akan menjadi rebutan seperti orang-orang kafir itu merebut makanan di dalam nampan. Nah, kemudian para sahabat bertanya, apakah waktu itu kami itu minoritas, sedikit? Bahkan Rasulullah menjawab, bahkan kalian pada saat itu adalah mayoritas, tapi kalian seperti buih, ya, buih di lautan. Karena kalian memiliki sebuah penyakit yang disebut dengan al-wahan, yaitu hubud dunya, yaitu cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Dan ternyata roja yang terlalu dikuatkan tanpa adanya mahabbah, akhirnya anak itu ketika melaksanakan amalan hanya berharap ganjaran berupa apa? Yaitu materi. Ya, berharap reward. Maka di situ muncullah kecintaan kepada dunia. Sementara dengan hanya ditakut-takuti saja, ya, apabila melanggar akan dihukum, maka akan menguatkan rasa takut, tapi tanpa adanya mahabbah. Padahal Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa 3 sifat itu dengan perkataan beliau rahimahullah, ya, al-qalbu fi sirihi ilallahi azza wa jalla bimanzilati ta'ir. Hati yang dalam perjalanan yang menuju Allah Ta'ala, menuju Allah azza wa jalla, itu seperti kedudukan seekor burung. Ya. Al-mahabbatu ra'suhu, cinta itu adalah kepalanya, wa janahahu wa roja wal khauf, dan 2 sayapnya adalah roja dan khauf. Nah, sehingga jika kepala itu patah, maka burung itu mati. Ya. Dan apabila kepalanya sehat dan 2 sayap itu sehat, maka burung itu terbang dengan indah. Akan tetapi jika kepala sehat kemudian 2 sayapnya itu sakit atau patah, maka burung itu tetap hidup, tetapi mudah dimangsa oleh pemangsa atau pemburu. Maka agar kesadaran anak tumbuh, mari kita tumbuhkan mahabbah. Dan menumbuhkan mahabbah itu tidak bisa dengan hanya sekedar reward, tidak hanya bisa dengan punishment, tidak hanya bisa dengan hadiah atau hukuman, tapi dengan bahasa cinta atau bahasa hati. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menumbuhkan kesadaran para orang-orang terdahulu sehingga mereka masuk Islam, yaitu dengan bahasa hati, yaitu bahasa-bahasa yang tidak logis, bahasa yang didasari dengan cinta Rasulullah kepada umatnya. Itulah yang akhirnya cinta itu tersampaikan kepada umatnya. Sehingga cinta itu yang menjadikan umat Nabi Muhammad SAW tetap memiliki mahabbah, ya,
memiliki cinta kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya mengikuti apa yang disampaikan atau didakwakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita kuatkan mahabbah anak-anak kita, bukan hanya sekedar reward and punishment, tapi dengan ditumbuhkan bahasa hati. Adapun bahasa-bahasa hati itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan untuk menumbuhkan kecintaan pada anak. Bisa kita ambil dari contoh dari Nabi SAW, antara lain Nabi SAW sering sekali memberikan motivasi atau apresiasi kepada para sahabat. Kemudian yang kedua, yaitu bisa dengan menggunakan hadiah. Ya, hadiah tentu saja hadiah tanpa syarat. Yang ketiga, bisa dengan kebersamaan, duduk-duduk bersama mereka, memboncengkan mereka, mendengarkan curhatan mereka, itu kebersamaan. Yang ketiga, bisa dengan sentuhan, entah menyentuh pundaknya, menyentuh tangannya, atau hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Yang keempat, banyak memaafkan mereka. Yang kelima adalah kita banyak berkorban untuk mereka. Insya Allah dengan bahasa-bahasa hati itu akan tumbuh cinta pada anak-anak kita, sehingga dengan cinta itu mereka akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh orang tuanya, hal-hal yang sifatnya tidak nyata. Ya, maksudnya tidak nyata, tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu terkait dengan masalah iman. Maka terkait dengan masalah iman ini hanya bisa diterima oleh anak jika anak sudah mencintai orang yang menyampaikan. Tanpa adanya cinta, mereka hanya dengan logika saja, sehingga hal-hal yang tidak tampak, maka mereka akan sulit untuk menerima jika hanya didasari logika saja. Oleh karena itu, mari kuatkan mahabbah mereka, biar mereka itu tidak menjadi buih, sehingga mereka menjadi cerdas karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi terampil juga didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ibarat kepala dari seekor burung, jika kepala itu patah, maka burung itu mati, nggak bisa terbang. Demikian juga jika mahabbah nggak ada, maka amalan-amalan bisa menjadi sia-sia karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.